tapi diganti dengan tes. Nah, sebetulnya ujian dan tes itu ya sama saja. Sejak dulu zaman saya masih kecil namanya THB, tes hasil belajar. Lalu ya macam-macam lah, ada ulangan, ada ujian. Nggak jadi persoalan sebetulnya. Itu hanya meluruskan istilah-istilah saja. Nah, istilah yang agak apa betul-betul ini masalah frasa PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, kalau Pak Mufti menggunakan apa ya, sistem penerimaan siswa baru, sistem penerimaan siswa baru, SPMB. Nah, itu sebetulnya sama, tapi menurut undang-undangnya itu bukan murid loh sebetulnya. Yang benar adalah peserta didik. Ya, tapi nggak tahu lah ini karena kebijakan seorang pejabat ya. Jadi yang sudah ada boleh saja dirubah, boleh saja dilanggar, tapi jangan sekali-kali melanggar dasar hukum yang untuk kepentingan yang lain ya. Ini nggak begitulah karena hanya istilah saja sebetulnya. Nah, di dalam PPDB dan SPMB ini, nah, istilah zonasi diganti dengan domisili, itu aja. Ya, tapi memang ya praktek-praktek zonasi katanya sih ada yang negatif ya. Tiba-tiba ada pindahan kakak baru hanya untuk kepentingan mendaftar sekolah. Tapi kan sebetulnya ya kalau untuk anak SMP ya jangkauannya masih dekat. Kalau yang anak SMA ini kan ya sudah bisa seharusnya tentang lintas daerah. Ya, jadi kenapa demikian? Ya karena anak SMA ini kan sudah cukup lebih matang lah cara berpikirnya dibanding anak-anak SMP. Itu anak SMA, SMK. Ya apalagi SMA, SMK yang ada di daerah itu kan kadang-kadang bukaan baru. Apalagi yang didirikan swasta juga lebih baru lagi. Nah, kadang baru usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Beda dengan yang negeri yang sudah lama-lama. Tapi yang negeri pun juga ada yang masih kategori muda karena setiap kecamatan mestinya harus ada satu sekolah tingkat SMA, SMK yang negeri. Tapi sampai saat ini pun di Pulau Jawa loh ya, itu masih ada sebuah kecamatan yang belum memiliki SMA maupun SMK yang negeri. Nah, kalau itu disonasi kan ya berat ya. Karena mau sekolah di mana? Karena wilayahnya nggak ada sekolah. Kan ini menjadikan pertimbangan tersendiri lah bagi Pak Mufti. Gitu. Nah, tentang domisili ini memang ya sejak dulu sebetulnya sama sih pembatasannya. Ada afirmasi ya di keluarga-keluarga di lingkungan yang boleh dikatakan kurang mampu mesti harus diterima di sekolah itu. Nah sekarang bagusnya nanti penerimaan siswa atau penerimaan murid baru ini itu boleh dikatakan serentak antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Kalau negeri tidak tertampung langsung disalurkan ke swasta. Dan juga Pak Menteri ini memberikan solusi mesti diterima dan yang bayar nanti pihak pemerintah. Pemerintahnya bisa pemerintah daerah. Nah ini luar biasa sekali sebuah terobosan. Jadi anak-anak orang tua jangan khawatir untuk anak-anaknya tidak sekolah sampai level SMA, SMK. Karena kalau tidak sampai keterima daya tampungnya di sekolah negeri, SMA, SMK itu bisa langsung disalurkan ke sekolah swasta dan dibiayai oleh pemerintah.
ya, apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang penting dibiayai oleh pemerintah. Semoga saja itu terjadi, bukan omong-omong. Ya, kalau omong-omong beda lagi, tapi itu karena sebuah program, ya pasti akan terjadi. Nah, yang ketiga yaitu tentang kurikulum. Nah, tentang kurikulum tadi sudah saya singgung kalau Pak Nadiem Makarim itu sebetulnya menggunakan 2 kurikulum ya menurut saya, yaitu adanya kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, semuanya dipakai. Ada sekolah yang belum sanggup, ya tetap menggunakan kurikulum yang 13. Kalau sekolahnya sanggup, ya tentang pembelajarannya bisa menggunakan kurikulum belajar merdeka itu. Nah, itu tentang ini. Dan yang sedang dikemukakan sejak awal beliau dilantik, yaitu ingin menekankan tentang pembelajaran deep learning itu. Nah, pembelajaran deep learning ini sebenarnya juga tidak begitu banyak berpengaruh, karena sebetulnya kurikulum manapun itu hal-hal yang ada di deep learning juga dipraktekkan. Ya, kalau deep learning kan deep dalam, learning belajar. Jadi dalam pembelajaran itu ada penguasaan yang sangat mendalam. Apakah itu tentang konsep, tentang teori, ya, lalu pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir ini boleh dikatakan ada yang kritis, ada yang analitis, ada yang kreativitas, ada evaluasi. Nah, sebetulnya prinsip-prinsip itu sama dengan model-model atau pendekatan-pendekatan belajar yang lain. Ya, lalu ada refleksinya, ada ya pembelajaran antar disiplin di kurikulum 13 sebetulnya juga sudah ada. Jadi misalnya pelajaran bahasa Indonesia, ya, melakukan wawancara, tetapi juga bisa dikaitkan dengan masalah perekonomian, yaitu belajar ekonominya, juga bisa belajar tentang sosiologinya. Jadi hal itu sebetulnya hal-hal yang sudah ada, ya. Tapi kembali lagi, istilah banyak sekali dan tinggal semua guru pastilah bisa mempraktekkan. Ya, apalagi nanti ada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan, ya, lalu peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi, ya, itu pun nanti akan dilakukan gitu. Nah, pembelajaran deep learning ini boleh saya katakan pembelajaran yang sesungguhnya aktif, apalagi kalau saya mendengarkan pertemuan Pak Menteri Pendidikan dan Pendidikan Dasar ini di acara Metro TV. Setiap pertanyaan ada jawabannya itu loh, Q&A, ya, Q&A gitu. Itu dia juga menyatakan bahwa ya nantinya sih murid-murid akan dilatih untuk misalnya membaca buku, lalu diminta untuk membuat tulisan, ya. Nah, ini kan sebetulnya bagus juga. Setiap buku yang dibaca bukan buku mata pelajaran, tapi bisa juga buku-buku yang lain, apakah itu buku pengetahuan, apakah itu buku fiksi, itu bisa dibaca, lalu bisa ditulis menurut ya pemahaman, pengetahuan yang diperoleh oleh siswa itu sendiri untuk dilaporkan. Dengan cara begitu memang anak-anak kita, kalau itu semua bisa dilakukan dan semua guru bisa mempraktikkan, maka siswa kita akan lebih cakap dalam mengungkapkan gagasan, dalam mengeluarkan pikirannya dalam bentuk bahasa tulis maupun nanti dalam bahasa lisan. Karena dua bahasa yang sifatnya lisan dan tulis ini pengaruhnya sangat
besar bagi pertumbuhan dan perkembangan setiap individu yang mau belajar. Oke ya, sampai di sini kita bertemu kembali pada sesi yang lain di Sahabat Usia Mas yang semakin mantap dan menarik. Bye-bye.